Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Ibrani pasal yang ke-13. Judul renungan kita pada hari ini adalah kawan yang sejati. Joseph Scriven, seorang penyair ternama Irlandia, berencana menikahi kekasihnya. Namun tragis, sehari sebelum pernikahannya, sang kekasih pergi untuk selamanya karena tenggelam. Di umur yang masih muda, yakni 25 tahun, demi mengubur lara yang dia rasakan, dia kemudian pindah ke Kanada. Saat berapa lama mengadu nasib di Kanada, dia mendapat kabar bahwa sang ibu sakit keras. Dia sangat sedih, tapi dia tidak dapat pulang. Lalu dia menulis puisi menghibur sang ibu. Puisi ini kemudian digubah Charles Crosat menjadi himne yang sangat terkenal dan menguatkan jutaan orang di seluruh dunia. Himne itu adalah Yesus kawan yang sejati. Ibrani 13 ayat 5-5b berbunyi, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nas ini dikutip Paulus dari Ulangan 31 ayat 6. Janji itu disampaikan Tuhan kepada Yosua sesaat setelah menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Karena janji itu, Yosua yang penuh kekhawatiran dan ketakutan seolah mendapat semangat baru memimpin bangsa yang tegar tengkuk itu. Alkitab mencatat bahwa Yosua sukses dalam memimpin bangsa itu, meski banyak sekali tantangan yang harus dihadapinya. Paulus menguatkan orang-orang Ibrani yang sedang mengalami berbagai kesulitan pada saat itu karena iman mereka kepada Kristus. Mereka dianiaya dan diperlakukan secara tidak adil. Mereka hidup dalam kesusahan dan penderitaan. Pesan yang sama disampaikan kepada kita bahwa Allah yang menyertai Yosua yang menjelma dalam Kristus tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan mereka. Dia adalah kawan yang sejati. Kawan yang sejati itu selalu hadir dalam suka dan duka, penolong yang setia dan penghibur sejati. Oke, mari kita membaca renungannya ya. Kasih dan penyertaan Tuhan bagi setiap orang yang mengasihinya, dan nasihat-nasihat tentang bagaimana menjalankan kehidupan ini ya. Oke, mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-13, kita baca ayatnya. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan lupa kamu memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan berzina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberikan faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang ada di dalamnya, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke dalam tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita dapat mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yakni ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberikan bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita.
Kiranya memperlengkapi kamu dalam segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Sekalipun pendek saja suratku ini juga kepadamu, ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah dia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam pada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Oke, saudara-saudara sekalian, memelihara kekudusan pernikahan. Ini kenapa kok langsung loncat ayat 4? Karena ayat 1 dan 3 sudah pernah kita bahas dalam renungan bersama hadi sebelumnya ya. Nanti saya akan kasih di video terakhir, itu kan biasanya ada gambar, 2 gambar itu nanti salah satunya adalah yang membahas ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Ibrani pasal yang ke-13 gitu ya. Oke, sekarang kita mau membahas ayat keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan berzina akan dihakimi Allah. Saudara, ini nasihat terhadap hubungan suami istri tetap terjaga utuh ya. Dijauhkan dari segala macam perselingkuhan dan segala macam perzinahan. Karena segala tindakan yang demikian adalah keji di mata Tuhan. Saudara ingat apa yang Daud lakukan ketika berzina dengan Batseba. Dia menerima 3 hukuman. 1. Anak yang dikandung daripada Batseba meninggal dunia. Pasti itu membuat Daud akan sangat sedih sekali. Papa mana yang tidak akan sedih kalau misalkan anaknya meninggal, betul ya? Yang kedua, istri-istri Daud akan ditiduri oleh Absalom itu di siang hari, gitu ya. Jadi Daud melakukan perzinahan, dia akan menerima hukuman yang berhubungan dengan perzinahan pula. Yang ketiga, yang diterima oleh Daud adalah kerajaannya akan terpecah menjadi 2. Itu setelah zamannya Salomo atau Rehabeam, Yerobeam gitu ya. Yang terpecah antara ada kerajaan Israel Selatan dengan ibu kotanya Yerusalem dan kerajaannya Israel Utara dengan ibu kotanya Samaria. Jadi jangan main-main, karena kalau misalkan ada dosa perzinahan ini, Tuhan akan menghukum setidaknya 3 hukuman besar terhadap kehidupan Daud. Ini sangat-sangat parah, gitu ya. Itu adalah contoh dari kehidupan Daud. Oke, sekarang ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Seringkali justru karena uang lah, maka orang Kristen itu bisa jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Benar ya? Dan bisa menjadi kesaksian yang sangat buruk bagi orang lain kalau urusan keuangan. Ngutang sana-sini, gak bayar sana-sini, diuber orang banyak, ngutang terus pokoknya. Nah, kenapa bisa jadi kesaksian buruk? Karena membiarkan dirinya menjadi hamba uang. Saudara, ketika seorang itu mengaku dengan mulut dan dengan hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka implikasi logisnya, orang itu seharusnya menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba uang. Tetapi seringkali orang hanya lip service, hanya mengaku dalam mulut, dalam hati belum tentu percaya, apalagi mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Karena dia tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, maka dia menghambakan dirinya kepada uang. Karena dia berpikir dengan uang maka everything is gonna be okay. Segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Begitu ya. Itu adalah kenapa menjadi kesaksian buruk. Karena dirinya menjadi hamba uang, bukan jadi hamba Tuhan. Nah, ini Tuhan berjanji bahwa dia itu tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Saudara perhatikan teks yang berwarna biru. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, kalimat teks firman Tuhan apakah yang mampu menghibur saudara? Setidaknya itu adalah kalimat yang berwarna biru. Siapakah kita sehingga Tuhan itu berkata, aku sekali-kali tak akan membiarkan engkau. Seolah-olah kita ini memang benar-benar berharga di mata Tuhan. Padahal kita ini adalah orang yang berdosa. Tuhan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk membiarkan kita. Untuk tidak membiarkan kita.
atau untuk tidak meninggalkan kita. Dia tidak memiliki kewajiban apapun. Tetapi toh akhirnya dia tetap memilih untuk menjaga kita, tidak membiarkan kita, dan tidak meninggalkan kita. Bukankah itu adalah suatu hal wujud atau wujud nyata ya, wujud nyata tindakan kasih yang luar biasa. Nah, Tuhan berjanji dia tidak akan meninggalkan kita, membiarkan kita ini dalam konteks ekonomi. Kenapa kok saya berani berbicara dalam konteks ekonomi? Karena kalimat yang berwarna merah itu lagi berbicara tentang keuangan. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Terus kemudian ada kata sambung karena Allah telah berfirman. Kenapa kok kita tidak boleh jadi hamba uang? Karena Tuhan telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Berarti teks biru itu sangat berkaitan dengan teks yang berwarna merah. Sehingga saya berani mengatakan, ketika Tuhan mengucapkan firman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, itu dalam konteks keuangan. Jikalau janji Tuhan dalam Alkitab adalah seperti itu, ini jelas ya, janji Tuhan, buktinya ada firman-Nya. Maka seharusnya perilaku kita, kalau berurusan dengan keuangan, maka tidak perlu khawatir, bukan? Bukan berarti tidak usah mikir tentang pekerjaan ya. Itu adalah suatu hal yang wajar. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan ini, Tuhan tahu kesulitan kita, Tuhan tahu segala permasalahan kita. Dan kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Itulah sebabnya kenapa slide ini saya kasih judul hamba uang dan hamba Allah. Manakah yang saudara pilih? Nah, ini Iron Dome versus Rocket ya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, ada banyak orang di sekitar kita itu yang ingin menjatuhkan kita. Mungkin ada yang kita sadari. Lihat orang A, B, C gitu ya, waduh orang itu buan jamik kita. Tapi ada hal-hal yang kita tidak sadari. Kelihatannya teman yang bernama D, E, F, G, H, itu waduh temannya itu baik gitu ya. Di mukanya itu kelihatannya waduh itu memperhatikan. Tetapi dalam hati siapa tahu, benar nggak? Tapi satu hal yang pasti itulah. Di dalam kehidupan kita itu ada Iron Dome. Iron Dome itu apa ya? Ini adalah sistem perlindungan oleh Israel Force Defense, gitu. Israel Force Defense (IFD) itu ya. Itu yang mempunyai daripada sistem Iron Dome untuk menahan rudal-rudal atau roket-roket dari Hamas ataupun dari negara-negara tetangga yang tidak senang terhadap Israel. Nah, ada banyak roket-roket dalam kehidupan ini yang bertubi-tubi menyerang kehidupan kita. Tetapi selama ada Iron Dome, maka roket-roket itu tidak akan bisa menyentuh daripada kehidupan kita. Pertanyaannya, sudahkah kita punya Iron Dome? Iron Dome ini ya, di ayat 6 ini ya. Tuhanlah penolongku. Aku tidak akan takut. Apa alasan aku tidak takut? Karena Iron Dome kita itu adalah Tuhan. Yang menguasai langit dan bumi. Yang lebih hebat daripada siapapun. Dan pasti tidak bisa ditembus oleh roket-roket iblis yang manapun. Tuhanlah Iron Dome-ku. Tuhanlah penolongku. Itu ya. Oke, kita lanjut. Keteladanan hidup seorang pemimpin rohani. Saudara, di ayat 7 tuh ngomong gini ya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Jadi ini disuruh memperhatikan pemimpin-pemimpin rohani kita. Saudara, memiliki seorang figur pemimpin rohani itu memang sangat penting ya. Kenapa? Supaya bisa menjadi inspirasi hidup bagi setiap orang yang percaya. Betul. Tetapi yang tetap harus dijadikan pedoman tetap itu adalah Yesus. Dan ini sesuai dengan ayat 8 ya. Ayat 8 dikatakan Yesus Kristus apa? Tetap sama. Baik hari ini, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kenapa kok Yesus Kristus tetap sama? Karena Yesus Kristus sudah sempurna. Kalau sesuatu yang sudah sempurna tidak memerlukan perubahan. Sebaliknya, segala sesuatu yang memerlukan perubahan
berarti dia tidak sempurna. Begitu ya. Memiliki figur rohani penting untuk inspirasi. Tetapi pertanyaannya, apakah figur rohani itu adalah sempurna? Jawabannya adalah tidak. Karena masih perlu berkembang, bertumbuh, dan diperbaiki. Tapi bukan berarti tidak perlu diingat. Karena ayat 7 ngomong, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Jadi pemimpin yang dimaksud di sini, itu yang berhubungan langsung dengan firman Allah. Yaitu adalah pemimpin rohani. Ayat 7 dikatakan selanjutnya, perhatikanlah akhir hidup mereka. Saudara, akhir hidup para pemimpin rohani di abad pertama mungkin tidak. Kalau menurut manusia modern mungkin tidak berakhir dengan baik. Di antara ke-12 murid Yesus Kristus itu 11 murid matinya tidak karu-karuan. Ada yang disalib terbalik, ada yang dipancung. Tapi yang penting adalah contohlah iman mereka di ayat 7c itu ya. Contohlah iman mereka. Mereka adalah figur-figur rohani yang bertahan sampai mati. Sampai matinya mereka tidak mau menyangkal Yesus. Sampai matinya mereka tetap mengaku Yesus sebagai Tuhan. Mereka tetap setia terhadap imannya sampai mati. Itulah yang harus dicontoh. Itulah sebabnya kita belajar daripada pemimpin-pemimpin yang rohani yang terdahulu. Gitu ya. Ayat 9. Ajaran sesat tentang makanan. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Ya toh? Kelihatannya ajaran sesat atau ajaran asing yang dimaksud di sini itu adalah ajaran yang mengatakan bahwa kesucian hidup atau perkenanan Tuhan itu ditentukan dari apa yang masuk ke dalam tubuh, bukan daripada apa yang keluar dari dalam tubuh. Karena yang dibingungkan itu makanan, toh. Sebab lihat ya, sebab yang baik ialah bahwa hatimu itu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan apa saudara-saudara? Bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberikan faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Jadi, tidak boleh makanan A, tidak boleh makanan B. Bagi Paulus ini tidak ada gunanya ya. Karena Yesus juga setuju dengan pandangan ini ya. Karena bukan apa yang masuk yang menajiskan orang. Ini perkataan Yesus ya. Tetapi apa yang keluar, itu yang menajiskan orang. Jadi, orang-orang bingung dengan apa yang masuk, tetapi tidak bingung dengan apa yang keluar dari mulut manusia. Dan Yesus berkata, bukan yang masuk yang menajiskan, tetapi yang keluar itu yang menajiskan orang. Oke? Padahal yang bagian-bagian yang luar itu sudah tak penting lagi. Tapi masih dipersoalkan oleh manusia. Ini menunjukkan bahwa manusia itu seringkali mempersoalkan hal-hal yang kurang penting, justru hal yang penting diabaikan. Masalahnya hal yang penting itu berkaitan dengan keselamatan. Itu ya. Oke, ini tipologi antara mezbah korban bakaran dan Yesus Kristus. Ini penting sekali ya memahami hal ini ya. Saudara perhatikan baik-baik. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Jadi sebelum imam besar itu masuk ke dalam tempat kudus dan tempat maha kudus untuk mewakili daripada jemaat, maka harus ada korban penghapus dosa. Nah kemudian hal ini diparalelkan dengan kejadian yang menimpa Yesus Kristus. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi korban penghapus dosa ada darah tercurah. Ketika Yesus disalib juga ada darah yang tercurah. Lah paralelisasi daripada perjanjian lama dan perjanjian baru itu seperti itu. Nah ini notes gitu ya. Yesus menderita di luar pintu gerbang. Itulah sebabnya di situs-situs Israel, karena Yesus itu menderita di luar pintu gerbang, maka diindikasikan makamnya itu ada di Garden Tomb. Karena ada perdebatan tentang Yesus makamnya ada di mana ya. Ada yang ngomong di Garden Tomb,
ada yang ngomong di gereja The Holy Sepulchre, gitu ya. Ayat 13. Karena itu marilah kita pergi kepadanya, kepada Yesus ya, di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Jadi saudara, ada hubungan antara mezbah korban bakaran, mezbah penghapus dosa, dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib sebagai korban yang harum, sebagai korban substitusi pengganti kita yang berdosa ini. Oke, ayat 14-15 ya, ucapan yang memuliakan nama Tuhan. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Jadi dunia di mana kita tinggalnya. Ini tuh sementara. Ini ya, tidak punya tempat tinggal tetap. Dan bukan tujuan akhir dari umat manusia. Ini adalah sementara. Tetapi di dalam kesementaraan ini, kita tuh diminta untuk melakukan sesuatu yang bernilai kekal. Itu penting ya. Bukan berarti karena kita tinggal di dunia yang sementara, maka kita juga melakukan hal-hal yang bernilai sementara saja. Jangan, lakukanlah sesuatu yang bernilai kekal, yang berhubungan dengan keselamatan orang-orang di sekitar Anda. Balasan kita terhadap kasih Tuhan yang luar biasa itu, diwujudkan dengan ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Ini ya. Sebab itu, marilah oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Apa itu korban syukur kepada Allah? Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara, jikalau ucapan bibir kita sekarang ini tidak memuliakan Tuhan, melainkan berisi sumpah serapah, maka kita tidak bisa dianggap sebagai orang yang mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Begitu ya. Itulah sebabnya puji-pujian kepada Tuhan itu penting untuk menyatakan rasa syukur kita kepadanya dengan penuh sukacita. Nah, ini perlu kita evaluasi. Apakah mulut kita itu diisi dengan sumpah serapah? Apakah mulut kita diisi dengan caci maki? Atau bahasa Surabaya meso-meso gitu ya, caci maki pada orang lain. Tidak memiliki rasa menghargai orang lain. Apakah selama ini mulut kita seperti itu? Kalau iya, cepatlah bertobat. Karena firman Tuhan di ayat 15 dikatakan, mempersembahkan korban syukur pada Tuhan itu apa? Adalah ucapan bibir yang memuliakan namanya. Apakah engkau berpikir meso-meso itu memuliakan namanya? Apakah engkau berpikir bahwa caci maki memuliakan namanya? Apakah engkau berpikir bahwa kata-kata kasar memuliakan namanya? Saudara bisa jawab sendiri. Oke, kita lanjutkan. Ada 3 hal yang harus dilakukan supaya orang itu berkenan kepada Tuhan, selain daripada ucapan syukur kepada Tuhan. Yang satu, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberikan bantuan. Ayat 16. Ya toh? Terus dikatakan, sebab korban-korban demikianlah, berarti aktivitas-aktivitas rohani. Karena korban bakaran itu kan aktivitas rohani. Berarti korban-korban maksudnya aktivitas-aktivitas rohani, yaitu jangan lupa berbuat baik dan memberikan bantuan. Itu adalah wujud nyata daripada ketika seorang itu mengorbankan binatang. Wujud nyatanya seperti itu. Karena gini ya, korban binatang itu sudah tidak diperlukan lagi. Karena sudah digantikan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Pertanyaannya, apakah ketika tindakan memberikan korban ini tidak diperlukan lagi, maka manusia sudah terbebas dari tindakan moralitas? Tidak. Manusia tetap harus melakukan tindakan moralitas, yaitu berbuat baik dan memberikan bantuan. Kenapa? Supaya bisa menjadi saksi hidup. Supaya melalui kehidupanmu, orang bisa melihat kasih Kristus. Itu yang tujuan utama yang paling penting. Ayat 17, hal yang kedua. Ini ada 3 hal yang harus dilakukannya. 1, jangan lupa berbuat baik dan memberikan bantuan. Yang kedua, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kepada pemimpin harus tunduk. Dan ingat, ini pemimpin yang ada dalam Tuhan ya. Kalau pemimpinnya keputusannya di luar Tuhan, ya gak usah dituruti. Pemimpin harus mempunyai keputusan yang ada di dalam Tuhan.
18. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan sesuatu yang baik. Saudara, berdoa terus tentang berisi kebaikan. Bukan berdoa untuk mengutuki orang lain, tapi berdoa yang isinya kebaikan untuk memberkati orang lain. Itu adalah hal yang penting sekali. Oke, sumber damai sejahtera dan perbuatan baik. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus. Membawa kembali dari antara orang mati artinya membangkitkan. Saudara, apa yang paling membuat kita tuh merasa memiliki damai sejahtera? Saudara, kalau dipikir-pikir ya, saudara tuh bisa damai, tenang, mengucap syukur karena korban Yesus di kayu salib. Karena Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Sehingga, kenapa kok ini penting? Kalau Yesus cuma mati saja, tetapi dia tidak bangkit, maka orang akan menyaksikan, meragukan daripada keilahiannya. Tetapi ini within 3 days, 3 nights, di dalam 3 hari 3 malam, dia bangkit. Dan mayatnya tidak ditemukan. Mayatnya bukan dicuri. Ini benar-benar. Karena murid-murid tidak mungkin bisa mencuri. Karena dijaga oleh centurion, tentara-tentaranya Romawi. Jadi kembali ke sini, setiap perbuatan baik yang dilakukan selalu ditujukan untuk kemuliaan Bapa di sorga. Saudara perhatikan ayat 21 ya. Kiranya, Yesus ya, kiranya memperlengkapi kamu dalam segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Jadi untuk melakukan kehendak Tuhan itu harus diperlengkapi. Tidak bisa dari dorongan diri sendiri. Kita harus menyerahkan daripada kondisi kehendak kita ke dalam tangan Bapa. Sehingga ketika kita melakukannya, maka bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Gitu ya. Oke, renungan kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.